Yang pertama, jelaskan perbedaan liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka pendek yaitu jenis hutang yang harus dibayarkan segera mungkin, yang dalam hal ini paling lama 1 tahun. Sedangkan liabilitas jangka panjang atau yang disebut long term liabilities ini memiliki waktu jatuh tempo lebih dari 1 tahun atau 1 siklus normal operasi perusahaan. Yang kedua, jelaskan contoh liabilitas jangka panjang. 1. Utang bank, utang hipotek, utang obligasi, kredit noveltasi, utang subduersi, utang sewa dana, utang pemegang saham, utang sewa jangka panjang. Definisi obligasi. Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh penerbit obligasi kepada pemegang obligasi, beserta perjanjian untuk membayar kembali pokok utang, beserta kupon bunganya pada waktu yang ditentukan. Biasanya, obligasi ditertibkan oleh perusahaan yang memerlukan pinjaman modal dari pihak luar perusahaan jangka waktu yang berbeda-beda, mulai dari 5 hingga 30 tahun. Jenis-jenis obligasi. Yang pertama, berdasarkan nominalnya. Dilihat berdasarkan nominalnya, obligasi terbagi menjadi 2, yaitu obligasi konvensional adalah suatu surat utang yang memiliki jumlah nominal yang sangat besar, yaitu sekitar 1 miliar rupiah per slotnya. Yang kedua, obligasi retail adalah surat utang yang memiliki jumlah nominalnya yang kecil seperti 1 juta rupiah saja. Yang kedua, obligasi berdasarkan penerbitnya. Jika dilihat berdasarkan penerbitnya, maka obligasi akan terbagi menjadi 3, yaitu corporate bonds adalah salah satu jenis obligasi yang dikeluarkan oleh perusahaan tertentu seperti pemerintah atau BUMN ataupun swasta dengan kurun waktu 1 tahun. Yang kedua, government bonds adalah jenis obligasi yang dikeluarkan. Selanjutnya, municipal bonds adalah jenis obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk mendanai proyek pembangunan yang berhubungan dengan kepentingan publik. Selanjutnya, berdasarkan pembayaran bunga. Berdasarkan pembayaran bunga, obligasi terbagi menjadi 4 jenis, yaitu zero coupon bonds adalah jenis surat utang tanpa bunga dan tidak akan memberikan kupon secara berkala. Obligasi kupon adalah surat yang mampu memberikan bunga ataupun kupon secara berkala kepada para investornya. Obligasi fixed atau kupon tetap yaitu jenis obligasi yang menawarkan tingkat suku bunga dengan nilai yang tetap hingga jatuh tempo pada utang tersebut sudah. Obligasi floating atau kupon mengambang. Jenis obligasi ini akan menawarkan kupon yang mampu berubah nilainya berdasarkan indeks pasar uang yang sedang berlaku. Yang 4, obligasi berdasarkan imbal hasil. Berdasarkan imbal hasil, obligasi terbagi menjadi 2, yaitu obligasi konvensional adalah surat utang yang dikeluarkan oleh pihak tertentu guna mendapatkan suatu pinjaman sebagai tambahan modal dengan disertai bunga atau imbalan hasil kepada pihak investor dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, obligasi syariah adalah surat utang yang memberikan suatu imbalan hasil berbentuk uang sewa yang nilai perhitungannya diukur dengan berdasarkan prinsip syariah Islam dan tidak memiliki kandungan unsur riba. Selanjutnya, nilai nominal. Nilai nominal adalah nilai pokok yang diperoleh si pemegang obligasi saat jatuh tempo. Yang kedua, harga jual atau nilai pasar didasarkan pada penawaran dan permintaan yang merupakan harga atau jumlah yang bersedia dibayar seseorang di pasar. Yang ketiga, bunga efektif, berarti bunga yang perhitungannya didasarkan atas nilai sisa pinjaman pada saat dilakukan perhitungan.
Yang keempat, kupon adalah bunga yang dibayarkan penerbit obligasi kepada investor secara berkala. Periode waktu pembayaran kupon obligasi ini bervariasi tergantung jenisnya.